Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a wal fajra jama'atan kana qiyamil lail." Salah satu fadilah salat berjamaah isya dan subuh, kana qiyamil lail. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan salat malam semalam suntuk. Makanya sholat isya dan sholat subuh itu menjadi sholat yang berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat-sifat nifaq dan sifat-sifat kemunafikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan kita membaca, kemudian kita mengetahui, mengkaji, kemudian mengaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, mudah-mudahan menjadi sedikit bukti bahwasanya kita memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekecil apapun tentang beliau kita ikuti, sekecil apapun tentang beliau coba kita jadikan uswah hasanah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang roti Rasulullah. Rotinya Rasulullah. Kalau di pembahasan yang lalu, kalau tidak salah, cara jalan Rasulullah. Yang dirahmati Allah. Cara jalannya. Gitu. Kalau pagi hari ini roti yang biasa dimakan Rasulullah atau menu makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang berbeda dengan kita. Kalau kita kan pakai nasi, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di zaman Rasulullah ini roti yang dibuat dari adonan tepung. Di sini disampaikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menu beliau. Mari kita lihat hadis yang pertama yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, istri beliau. Annaha qalat, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah itu mengabarkan kepada kita Rasulullah itu bersama keluarga beliau, bersama istri-istri beliau itu tidak pernah kenyang makan begitu selama 2 hari. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah kenyang maksud artinya di dalam 2 hari kalau dihitung-hitung
Rasulullah bersama istri-istri beliau itu lebih banyak laparnya, yang dirahmati Allah. Lebih banyak lapar dibanding kenyangnya. Yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut itu lebih banyak laparnya. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini kata Ibunda Aisyah sampai Rasulullah itu wafat, jemaah. Itu yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang kaya sebenarnya. Tetapi Rasulullah memilih untuk hidup ala orang miskin. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hsyurna ma'a zumratil masakin. Beliau berkeinginan kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kelompok ataupun golongan orang-orang miskin. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan bahwa orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya masih sibuk dengan hisabnya, sedangkan orang miskin tidak banyak membawa harta, kemudian sehingga sedikit hisabnya. Analogi sederhananya, ketika jamaah rahimakumullah kita masuk ke sebuah tempat perbelanjaan, toko misalkan, semakin banyak yang kita bawa, semakin banyak yang kita ambil, itu semakin banyak yang kita masukkan ke keranjang, tentu akan semakin lama di kasirnya, yang dirahmati Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu pernah dibikin menangis oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah Rasulullah, kemudian mendapati Rasulullah itu di dalam rumah beliau sedang tidur beralaskan tikar yang dianyam dari pelepah pohon kurma. Lantas beliau terbangun. Ketika beliau bangun dari tidurnya, Umar bin Khattab itu mendapati pipi Rasulullah itu masih membekas ataupun berbekas tikar tersebut. Kalau kata orang Sumenep, alampat bekas tikar. Lantas Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, coba lihat Kisra Persia itu, coba lihat Kaisar Romawi itu, kata beliau. Jadi dibandingkan oleh Umar bin Khattab, penguasa-penguasa 2 imperium besar yang ada pada saat itu, coba lihat Rasulullah. Mereka itu hidup bergelimang harta, mereka itu hidup bergelimang kenikmatan, mereka itu berbaring di atas permadani yang empuk, yang nyaman, di dalam istana yang nyaman, ditunggu dan dijaga oleh pembantu-pembantu, bodyguard sehingga aman. Sementara engkau wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab, sementara engkau wahai Rasulullah, Nabi akhir zaman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok seperti ini wahai Rasulullah? Begitu Umar bin Khattab sambil menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidur, kemudian pipinya masih berbekas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, lahum fid dunya walana fil akhirah. Jangan risau wahai Umar bin Khattab, jangan risau. Milik mereka itu di dunia, memang untuk mereka itu di dunia seperti itu. Tetapi jatah kita nanti adalah kenikmatan di akhirat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, as-sabru ala dhaiqil hal. Sabar terhadap kehidupan yang sempit. Kemudian yang kedua, al-ju' min bala'id dunya wal bala' ikhtibarun min Allah. Rasa lapar itu adalah ujian di dunia, dan ujian itu
Dan bala itu kata beliau ikhtibarun minallah. Itu adalah ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis ini, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam ta'limun li ummatihi ila yaumiddin. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pengajaran kepada umatnya sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, sabruz zaujati wal auladi ala faqri rabbil usrati. Sudah sayogyanya seorang istri itu memiliki sifat sabar apabila mendapati suaminya dalam kondisi tidak lapang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sudah menjadi istri yang sabar ketika suaminya tidak lapang. Seharusnya begitu karakter wanita-wanita muslimah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terpengaruh dengan jargon-jargon yang tidak mendidik dari orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kan menjadi jargon meskipun itu bercandaan, tetapi ini fatal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun ini sebagai bercandaan, takutnya kalau kita sering ucapkan menjadi pola pikir, sehingga terkadang ketika mendapati suaminya tidak lapang, kemudian ia menjadi istri yang tidak berbakti dan tidak taat kepada suaminya. Ini istri Rasulullah, Ibunda Aisyah, perawi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, itu pun kami bersama Rasulullah kalau dihitung-hitung selama 2 hari seringnya malah tidak kenyang, kata beliau. As-sabr. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili, maka yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir. Begitu. Rasulullah itu biasanya kan kalau orang bikin roti itu tepung gandum itu ditumbuk sehingga halus, kemudian disaring atau kemudian diayak sehingga turun bagian-bagian yang sudah lembut, kemudian bagian-bagian yang sudah halus, sehingga tersisalah bagian-bagian yang masih kasar. Itu disaring oleh Rasulullah bersama Ibunda Aisyah, kemudian istri-istri yang lain. Biasanya seperti itu. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini bahkan Rasulullah itu di keluarganya tidak ada alat untuk menyaring ataupun mengayak, sehingga ketika ditumbuk bagaimanapun modelnya, itulah roti yang diadon ataupun tepung yang diadon oleh Rasulullah SAW bersama keluarga beliau. Begitu ya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita misalkan bikin roti ataupun bikin kue, lantas tepungnya itu tidak halus, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Memang begitu kondisi. Maka yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubuz sya'ir. Begitu. Maunya roti itu yang sempurna, kata beliau. Begitu roti yang ketika ditumbuk tepungnya itu adalah tepung yang halus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ternyata tidak seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam itu melarang orang itu untuk menjadi kaya? Oh tidak, begitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis beliau, ni'mal mal fi yadis salih. Ya. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Juga bukti bahwasanya Rasulullah, kemudian Allah itu sendiri dan Islam juga tidak melarang orang yang kaya itu. Bahkan di situ disebutkan keutamaan orang-orang yang kaya, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita lihat kisahnya Julaibib, sedikit saya kutip. Julaibib ini orang yang asing, ingin menikah, kemudian tidak punya siapa-siapa di Madinah, ditawarin menikah oleh Rasulullah, kemudian dilamarkan perempuan yang ia sukai oleh Rasulullah, kemudian lamarannya diterima. Setelah diterima lamarannya, menghadap kepada Rasulullah. Bagaimana wahai Julaibib, diterima atau tidak? Iya, lamarannya diterima wahai Rasulullah.
Kemudian, ayo apa selanjutnya? Begitu. Kata Julaibib, tapi gimana ya Rasul, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya dana untuk menyelenggarakan pernikahan. Tidak punya dana untuk memberikan mahar, tidak punya dana untuk menyelenggarakan walimatul urs. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian muncullah kalimat sakral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Julaibib, kamu pergi ke Abdurrahman bin Auf, kamu pergi ke Abu Bakar As-Siddiq, dan kamu pergi ke, maksudnya temui Utsman bin Affan. Ini orang-orang kayanya Madinah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya orang-orang kayanya para sahabat. Kemudian Julaibib sampai ke rumah mereka ini dan menyampaikan apa yang diperintahkan kepada oleh Rasulullah. Saya disuruh menemui engkau. Saya disuruh menemui engkau oleh Rasulullah. Itu sahabat-sahabat yang kaya ini sudah paham, jemaah yang dirahmati Allah. Sudah paham maksud dan tujuan kalau si laki-laki Julaibib ini harus dibantu, begitu. Enggak nanya lagi, saya disuruh ke sini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu enggak nanya lagi. Utsman itu enggak nanya lagi disuruh apa oleh Rasulullah, enggak, itu sudah kode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya dibantu. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata qawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna isha'an wa kana aktharu khubzihim khubzasy sya'ir. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering melewati malam-malam beliau tanpa makan malam, dan cuma beliau saja. Juga keluarga beliau, istri-istri beliau, wa ahluhu la yajiduna ya asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubzasy sya'ir. Bahwasanya Rasulullah seringkali melewati malam itu tanpa makan malam, yang dirahmati Allah. Begitu. Tanpa makan malam, gitu kan. Kalau orang sekarang kan oh berarti sama dong dengan saya nggak makan malam gitu. Kalau Rasul dulu nggak makan malam itu karena tidak ada makanan ya. Kalau kita barangkali nggak makan malam itu karena diet misalnya, dirahmati Allah begitu. Atau memang sengaja intermittent fasting misalkan gitu, supaya tidak apalah macam-macam alasannya ya, yang dirahmati Allah. Jadi beda. Kalau Rasulullah itu ya tidak makan malam karena memang tidak ada makanannya. Aktsaru khubzihim khubzasy sya'ir, begitu. Dan adapun kalau ada makanan ya cuma ada roti itu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kondisi rumah tangga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu. Meskipun seandainya Rasul itu pernah disuruh oleh Ibunda Aisyah, itu seandainya Rasul itu berdoa kemudian minta kekayaan, Rasulullah SAW bisa aja Allah menjadikan gunung Uhud itu menjadi emas kemudian untuk Rasulullah SAW. Tapi ternyata itu pilihan Rasulullah. Terus kemana hartanya Rasulullah SAW itu? Salah satunya ke Ahlus Suffah atau ke orang penghuni Darus Suffah. Darus Suffah itu orang yang tinggal di emperan masjid kayak ini, ruangan ini namanya Ahlus Suffah. Yang ngisi siapa? Salah satunya ya Abu Hurairah, begitu. Kemudian siapa lagi ya? Ibnu Mas'ud, begitu. Orang-orang miskin yang tinggal di masjid yang itu juga ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti Abu Hurairah itu setelah wafatnya Rasulullah, beliau keluar dari Madinah, kemudian pergi ke Syam menjadi pengusaha kaya raya, yang dirahmati Allah, menjadi kaya pada akhirnya. Begitu. Sebagaimana juga Anas bin Malik setelah wafatnya Rasulullah keluar dari Madinah, tidak lagi di Madinah, kemudian menjadi orang kaya. Begitu. Menurut penuturan para ahli sejarah, salah satu sahabat yang paling terakhir meninggal begitu di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu
makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.